grafik fungsi kuadrat jika diketahui koordinat titik balik atau puncaknya dan salah satu titiknya diketahui. Nah, kalau soal yang bagian pertama ini kita gunakan rumusnya atau formulanya seperti ini. Y sama dengan A buka kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Artinya XP ini X puncak, koordinat X puncak, YP adalah koordinat Y puncaknya. Nah, ini ada beberapa soal. Yang nomor 1 soalnya dia grafiknya nggak diketahui, dia berupa soal cerita. Di situ diketahui ada titik balik. Titik baliknya berapa? Ya 2,-1 ya. Terus melalui titik, ada melalui titik. Melalui titik berapa ya? Ya 0,-5. Nah, kalau titik balik ini sebagai XP sama YP ya. Yang depan ini koordinat X yaitu XP, yang belakangnya koordinat Y ya, YP. Sedangkan melalui titik ini sebagai X dan ini sebagai Y ya. Setelah itu kita masukkan ke rumus ini atau kita substitusi untuk mencari nilai A. Nilai A ini berapa? Caranya seperti ini. Berarti Y sama dengan A kurang X kurang XP kuadrat tambah YP ya. Y-nya nilainya negatif 5 sama dengan A-nya tetap. X-nya berapa? X-nya 0 dikurang XP 2 kuadrat ditambah YP negatif 1 ya. Terus negatif 5 sama dengan A buka kurung 0 dikurang 2 iya negatif 2 kuadrat. Positif sama negatif iya negatif ya. Berarti ini -5. Ini negatif 1 pindahkan ke sini. Jadi positif 1 sama dengan A min 2 kuadrat berapa? Artinya min 2 kali min 2 ya 4. Berarti 4 A ya. Min 5 tambah 1 ya min 4 sama dengan 4 A. 4-nya kita pindahkan. Karena ini kali, kalau pindah jadi bahagia sama dengan A. Berarti A sama dengan negatif bagi positif menjadi negatif 4 bagi 4 1. Dapat nilai A-nya, baru kita cari persamaannya. Kita kembali ke rumusnya tadi. Berarti Y sama dengan A buka kurung X kurang XP kuadrat tambah YP. Nah, untuk mencari persamaan X sama Y-nya ini tidak kita pakai angkanya ini koordinatnya atau titiknya ini. Berarti yang kita pakai hanya YP-nya aja sama X, XP-nya berarti Y-nya tetap. Hanya dapat tadi negatif 1 kali X dikurang XP tadi berapa? Ya XP 2 kuadrat ditambah YP ya negatif 1 ya. Nih. YP negatif 1 ya. Terus Y sama dengan min 1. Ini kita keluarkan dulu. Artinya seperti ini. X min 2 kuadrat itu bisa ditulis X min 2 dikali X min 2 ya. Kalikan X kali X ya X kuadrat. Terus X kalikan min 2 ya min 2X. Terus ini min 2 kali X min 2X. Lanjut min 2 ke belakang juga negatif per negatif positif 4 ya 2 kali 2 4. Terus ada suku yang sejenis di sini. Ini X sama X. Kalau dia suku sejenis bisa dikurang bisa ditambah ya. Berarti negatif 2 sama negatif 2 jadi ya negatif 4X tambah 4. Berarti hasil yang ini tadi X kuadrat negatif 4X tambah 4. Terus karena ini positif ketemu negatif jadi negatif 1. Nah, kalau dia ada tanda kurung sama tanda kurang, kita selesaikan dulu tanda kurung ini sama yang di luar ini. Artinya dikalikan dulu min 1 kali X ya min X kuadrat. Terus min 1 kali min 4 jadi positif 4X. Terus min 1 kali 4 ya negatif 4. Baru dikurang 1. Berarti persamanya kita dapat min X kuadrat tambah 4X. Min 4 sama min 1 jadi min 3. Inilah rumus fungsi kuadratnya ya.
Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X dikurang 5 ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ada D. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Oke, ada ya, kita bahas nomor 2. Kalau nomor 2 beda dengan nomor 1. Kalau nomor 1 dia berupa soal cerita, kalau nomor 2 dia berupa grafik. Nah, pada gambar nomor 2 ini dapat kita tentukan ini artinya puncak titik balik ini. Ya. Yang dari sini terus sampai sini muter lagi naik ke atas. Itu namanya titik balik. Ada lagi angka yang diketahui titiknya ini. Berarti ini angkanya berapa titik baliknya? Ya, dari X dulu ya. 2, Y-nya berapa? Ya, 1. Sedangkan ini berapa? X-nya 0. Sini ya di 5. Berarti pada soal nomor 2 itu titik baliknya di 2,1 ya. Ini XP, ini YP. Dan melalui titik berapa? Iya, 0,5 ya. Oke, jadi melalui titik 0,5 ini sebagai X, ini sebagai Y. Balik tiada ya. Langkah selanjutnya kita cari A-nya. Rumusnya tadi Y sama dengan A faktor X kurang XP kuadrat ditambah YP. Y-nya masukkan angkanya 5 sama dengan A-nya belum diketahui, X-nya 0 dikurang XP-nya ya 2 kuadrat ditambah YP 1 ya. Terus 5 sama dengan A 0 kurang min 2 ya min 2 kuadrat ditambah 1 pindahkan sini. Jadi ini 5 dikurang 1 karena positif jadi negatif ya. Min 2 kuadrat artinya A ya 4 A jadinya ya. Berarti ini 5 dikurang 1 4 sama dengan 4 A. Pindahkan 4 nya karena dikali berarti jadi bagi. Berarti 4 bagi 4 sama dengan A-nya ya 1. Nah, kalau sudah dapat A-nya cari sama fungsi kuadratnya. Kita masukkan lagi rumusnya. Y sama dengan A buka kurung X dikurang XP kuadrat tambah YP. Tapi X sama Y-nya tidak usah kita gantikan nilainya, tetap berupa Y sama X ya. A-nya jadi angka 1. X dikurang XP-nya berapa? Ya 2 kuadrat ditambah YP 1. Berarti ini Y sama dengan 1. Ini kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan bisa juga kita gunakan seperti ini. X-nya kita kuadratkan. Artinya X kali X ya X pangkat 2 ya X kuadrat. 2 ini kita kalikan dengan yang di dalam tanda kurung semuanya. Artinya 2 kali X 2X dikali negatif 2 jadi ya negatif 4X ya. Langkah terakhir yang angka belakang nih negatif 2 kita kuadratkan. Artinya negatif 2 kali negatif 2 ya positif 4 ditambah 1 ya. Berarti ini Y sama dengan kalikan ini 1 kali X kuadrat tetap X kuadrat. Terus 1 kali min 4X tetap min 4X. Terus 1 kali 4 tetap positif 4 ditambah 1. Berarti dapat persamaan fungsi kuadratnya X kuadrat dikurang 4X tambah 4 tambah 1 ya 5. Inilah rumus grafik fungsi. Oke ya, kita masuk yang bagian B, yaitu menentukan rumus grafik fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan salah satu titiknya diketahui. Artinya gini, ini rumusnya ada rumusnya Y sama dengan A faktor X dikurang X1 tutup kurung dikali X kurang X2 ya. Nah, ini ada contoh soal tentukan persamaan parabola yang memotong di sumbu X di negatif 2 sama 0 dan 4 sama 0 dan memotong sumbu Y di titik 0,16. Artinya dia ada 3 titik tapi titik baliknya tidak diketahui. Caranya seperti ini. Oke, yang di sumbu X tadi negatif 2,0 dan 4,0. Nah, ini kan merupakan sumbu X, berarti ini sebagai X1, ini sebagai X2. Yang 0 ini kita abaikan ya. Terus ada lagi melalui
dipotong pada sumbu Y, yaitu sumbu Y 0,16 ya. Nah, ini sebagai X dan ini sebagai Y. Oke, kita masukkan rumusnya. Y sama dengan A pangkat kurung X kurang X1 dikali X kurang X2 ya. Berarti Y-nya berapa maksudnya? Ya, 16 diketahuinya. A-nya tetap kita cari karena angka pertamanya. Oke, A-nya tetap A. Terus X-nya berapa? X-nya 0 dikurang X1 ya dikurang negatif 2, jadi positif ya, dikali X lagi 0 dikurang berapa? X2 4 ya. Berarti ini 16 sama dengan A. 0 tambah 2 ya 2 dikali 0 kurang 4 ya negatif 4. Berarti ini 16 sama dengan, kalikan ini A kali 2 2A, 2A kali 4 iya min 8A ya. Pindahkan negatif 8 nya, berarti 16 dibagi karena kali jadi dibagi sama dengan A. Berarti A sama dengan positif bagi negatif ya negatif, 16 bagi 8 ya 2. Dapat A nya negatif 2, baru kita cari persamaannya. Baru rumusnya tadi Y sama dengan A buka kurung X kurang X1 dikali X dikurang X2 ya. Y sama X tidak usah kita gantikan nilainya, tetap dalam bentuk Y sama X. A nya dapat ya min 2 dikali X dikurang X1 tadi min 2, berarti ini min itu min, berarti jadi positif ya, negatif itu negatif positif, dikali X dikurang X2 yang tadi ya 4 ya. Berarti ini Y sama dengan min 2, ini kalikan dulu ya, X kali X ya X kuadrat, terus X dikali min 4 iya jadi min 4X. Setelah X ini dikalikan di sini semua, kita kalikan duanya, 2 kali X ya positif 2X, positif 2 dikali negatif 4 jadi iya negatif 8 ya. Setelah itu baru kita kalikan yang di luar ini, min 2 nya kali X jadi min 2X kuadrat, terus min 2 kali min 4X jadi negatif kali negatif ya positif 8X ya. Terus min 2 ini kita kalikan ke positif 2X jadi iya negatif 4X. Terakhir min 2 ini kita kalikan dengan negatif 8, berarti negatif ke negatif positif 16 ya. Di sini ada nggak yang suku sejenis? Ternyata ada, yaitu X sama X. Kalau dia suku sejenis berarti bisa ditambah bisa dikurang. Artinya ini 8 dikurang 4 jadi iya positif 4X tambah 16, berarti kesamaan fungsi kuadratnya Y sama dengan min 2X tambah 4X tambah 16 ya ada ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang bertanya? Oke, kalau ada yang bertanya kita lanjut contoh yang nomor. Nah, untuk soal nomor 2 sama seperti soal nomor 1 tapi disajikan dalam bentuk grafik fungsi kuadrat ya. Nah, ini ada 3 titik di motong suku X, ada 2. Berarti di sini berapa titiknya? Iya, di 1,0. Yang ini iya 5,0 ya. Oke, ini bisa kita misalkan X1, ini bisa kita misalkan X2 ya, sama boleh X1 ini X2 boleh. Terus yang ini ada lagi satu di sumbu Y, ini di titik berapa? Iya 0,5 ya, ke bawahnya 0, sampingnya di 5. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y ya. Berarti yang pertama itu ada yang diketahui ini 1 sama 0, terus 5 sama 0 ya. Kita lihat misalkan X1 ini X2. Ada juga titik lagi satu lagi 0,5. Ini sebagai X, ini sebagai Y ya. Oke ya, langkah pertama sama seperti yang tadi, kita mencari A. Rumusnya tadi A buka kurung X kurang X1 dikali X kurang X2 ya. Y nya masukkan, Y nya 5, A nya belum diketahui, X nya 0, X1 nya negatif sama negatif jadi
1. Terus X-nya lagi ya 0 dikurang X2 nya di 5 ya. Terus berarti ini 5 sama dengan A 0 tambah 1 iya 1. 0 dikurang 5 iya negatif 5 ya. Berarti ini 5 sama dengan A kali 1 1A. 1A kali negatif 5 iya negatif 5A ya. Negatif 5 nya pindahkan jadi ya jadi bagi. Berarti 5 dibagi negatif 5 sama dengan A. Artinya A nya berapa? Positif bagi negatif ya negatif 5 bagi 5 1 ya. Berarti A nya negatif 1. Setelah dapat A nya baru kita cari rumus fungsi kuadratnya. Balik rumusnya tadi Y sama dengan A 40 X dikurang X1 terus dikali X dikurang X2 ya. Ingat kalau udah dapat A nya Y sama X nya tidak usah digantikan angkanya, tetap dalam bentuk Y sama X. A nya berapa? Ya min 1 dikali X X1 nya min 1 juga sama min yang ini jadi positif 1 terus X dikurang X2 nya ya di 5 ya. Kita kalikan dulu berarti ini. Berarti selanjutnya Y sama dengan min 1 kalikan ini X nya kali X ya X kuadrat. Terus X ini kalikan ke belakang ya min 5X. Selanjutnya satunya kita kalikan dengan X jadi positif 1X. Terus satunya kalikan dengan min 5 berarti positif kali negatif negatif 1 kali 5 ya 5. Setelah itu baru kita kalikan min 1 ini ke dalam negatif 1 kali X kuadrat ya negatif X kuadrat. Terus negatif 1 kali negatif 5X berarti positif 5X ya. Terus negatif 1 kali negatif positif 1 jadi negatif 1X. Terus negatif 1 kali negatif 5 jadi positif 5 ya. Nah di sini ada yang suku sejenis yaitu X sama X berarti bisa dikurangkan. Artinya 5 dikurang 1 ya positif 4X tambah 5. Inilah rumus fungsi kuadratnya ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami adik-adik. Kalau sudah bisa pahami, kita masuk ke bagian yang ketiga atau yang terakhir ya. Oke adik-adik ya, kita masuk ke yang bagian terakhir yaitu menentukan rumus fungsi kuadrat jika 3 titik yang diketahuinya atau yang dialuinya diketahui. Kita gunakan rumus atau bentuk umum sama kuadrat yaitu Y sama dengan Y itu namanya sama kayak fx ya, sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah ini ada dua soal sama seperti soal sebelumnya. Yang pertama ini adalah samaan kuadrat yang melalui titik 1,0 negatif 3,12 dan 0,6. Artinya puncaknya nggak diketahui ya. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini ada 3 titik juga diketahui, yang ini satu sama yang ini ya. Nah yang pertama yang ini berapa? Ya min 0, min 3 ya. Kalau yang ini berapa? X nya 1,0. Kalau yang ini berapa? Ya 2 sama 5, 2,5 ya. Ya, kita langsung substitusi sama halnya seperti nomor 1 ke bentuk umum sama kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c. Langkah pertamanya kita bilang cari yang x nya 0, berarti yang ini ya. Berarti ini 0, min 3 ya. Ini sebagai x, ini sebagai y. Substitusi kebersamaan atau bentuk umum sama kuadrat. Y nya ya min 3 sama dengan a x nya 0 kuadrat tambah b kali 0 tambah c ya. Tidak kalian ya. Berarti ini hasilnya min 3 sama dengan c ya. Berarti dapat kita c nya negatif 3. Setelah dapat c kita masukkan dua titik selanjutnya. Titik selanjutnya itu 1,0. Berarti ini sebagai x, ini sebagai y. Substitusikan, berarti y nya ganti dengan 0 sama dengan a x nya 1 kuadrat tambah b x nya juga 1 ditambah c nya berapa? Ya negatif 3 ya. Berarti ini 0 sama dengan 1 kuadrat 1 kali a tambah b
positif sama negatif ya, negatif ya. Negatif 3 pindahkan sini jadi ya positif 3 sama dengan A tambah B. Ini persamaan 1 ya. Terakhir 2,5 dari ya. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Berarti kalau kita substitusi Y-nya 5, A-nya tetap, X-nya berapa? Ya 2, kita kuadratkan, tambah B-nya tetap, X-nya lagi 2, tambah C-nya berapa? Ya negatif 3 ya. Berarti negatif 3 ini kita akan sini jadi positif 3. Ini 2 kuadrat 4 kali A 4A. Ini jadi 2B ya. Berarti samanya tuh 4A tambah 2B sama dengan berapa nih? Iya 8. Ini samaan kedua ya. Setelah dapat persamaan satu kedua baru kita cari nilai A atau B ya. Oke adik-adik, sekarang kakak akan mengeliminasi B ya. Artinya kita mau mencari nilai A-nya berapa. Karena yang atasnya 1, B yang bawah ini 2, berarti supaya sama, yang di atas ini dikali 2, yang bawah dikali 1 ya. Artinya A kali 2, 2A, tambah B kali 2, iya 2B sama dengan 3 kali 2, ya 6 ya. Terus ini 4A tambah 1 kali 2B tetap 2B sama dengan 8. Nah, B-nya sudah sama, 2 sama 2. 2 yang atas positif, 2 yang bawah positif. Kalau tandanya sama, supaya hilang, kita kurangkan. Berarti ini 2 dikurang 4. Iya, berarti 2A. Sama dengan 2 kurang 2, habis ya, pengaruh ya. Terus 6 dikurang 8. Iya, negatif 2. Berarti A sama dengan negatif 2 pindahkan jadi iya pintar. Jadi bagi negatif 2 bagi negatif 2 jadi 1 ya. Oke, sudah dapat nilai A, baru kita cari B. Kita substitusikan persamaan pertama tadi A tambah B sama dengan 3. Masukkan A-nya. A-nya 1 tambah B sama dengan 3. Berarti B sama dengan 3. Pindahkan ini. Iya, dikurang 1, jawabannya 2 ya. Dapat nilai B-nya 2, A-nya 1 dan C-nya negatif 3. Baru kita buat persamaannya, rumus ataupun rumusnya Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti ini Y sama dengan A-nya berapa? 1X kuadrat ditambah B-nya berapa? 2X. C-nya ya negatif 3 atau bisa ditulis saat ini boleh nggak ditulis X kuadrat tambah 2X min 3. Inilah rumus fungsi kuadratnya ya. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami semuanya. Oke, kalau sudah bisa dipahami semuanya, kakak akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Kakak ucapkan terima kasih dan salam.